Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahzisya dari kelas PBS 5E, NIM 24020/119. Baik, saya akan menjelaskan tentang teknik pengambilan dan penentuan sampel. Statistik adalah sekumpulan syarat dan aturan tentang pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penafsiran data yang terdiri dari angka-angka. Hipotesis adalah pernyataan sementara. Inilah praduga peneliti terhadap masalah penelitian. Namun hipotesis bukanlah kebenaran karena praduga. Hipotesis bisa benar dan bisa juga salah. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan dan individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Populasi menurut ahli. 1. Menurut Bugin tahun 2000, populasi adalah keseluruhan dari objek peneliti berupa manusia, tumbuhan, hewan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data. Contohnya, dalam data set kambing di peternakan, 100 kambing menjadi sampel. Populasinya adalah seluruh kambing yang ada pada peternakan tersebut. Mengapa sampling? Karena terlalu banyak, tidak cukup waktu, tidak cukup dana, dan tidak cukup tenaga. Prosedur penentuan sampel. 1. Identifikasi populasi target. 2. Memiliki kerangka sampel. 3. Menentukan metode pemilihan sampel. Menentukan ukuran sampel menurut Guy. Ukuran minuman sampel yang dapat diterima berdasarkan pada desain penelitian yang digunakan. 1. Metode deskriptif, minimal 10% populasi. Untuk populasi yang relatif kecil, minimal 20%. Teknik sampling adalah cara pengambilan sampel pada suatu populasi. Terdapat dua macam, yaitu probability dan non-probability. Metode sampling terbagi menjadi dua, random dan non-random. Simple random sampling digunakan pada keadaan 1. Hanya diketahui nama dan identitas populasi. 2. Tidak ditemukan cara lain yang lebih efisien. Sistematik random sampling digunakan untuk populasi yang besar, populasi homogen, dan homogen. Strategi random sampling untuk populasi yang heterogen. 1. Harus ada kriteria yang jelas untuk dasar strata. Multistage random sampling dilakukan pada populasi yang amat besar. Caranya, tentukan populasi, tetapkan tingkatan. Cluster sampling dilakukan pada keadaan kerangka sampel tidak tersedia. Caranya, tentukan populasi, bagi populasi berdasarkan gugus, sekolah, kelas, kelompok, masyarakat, lain. Non-probability sampling. Setiap elemen dalam populasi belum tentu mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai subjek dalam sampel. Accidental sampling. 1. Teknik sampling berdasarkan spontanitas. Purposive sampling. 1. Teknik pengambilan sampel dan pertimbangan tertentu. Pada sampling. 1. Teknik sampling dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu. Sampel jumlah yang diinginkan tercapai berdasarkan pembagian tertentu. Sampling jenuh. Teknik sampling jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hari ini dilakukan jika jumlah populasi kurang dari 30. Snowball sampling. Teknik sampling yang semua jumlah sedikit, kemudian anggota sampel menunjuk temannya untuk menjadi sampel sehingga jumlahnya akan semakin banyak. Consecutive sampling. Caranya, pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih sampel yang memenuhi kriteria penelitian sampai kurun waktu tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.